sambil hikmahnya saja ya Bunda ya. Pernah Sambil sih hikmahnya Pak, saja. kalau sebenarnya mungkin Bapak belum baca, sebenarnya Yesus itu pernah membuat orang sakit. Pertama dia bertemu Paulus kan Paulus buta. Aku selesai sedikit dulu. Aku Oke. selesai sedikit. Maksudnya aku ingin katakan kepada saudara-saudara saya yang Islam, ya, saudara-saudara saya yang Kristen ya. Jadi saya mengambil sisi positifnya di situ. Orangnya diludahi, orangnya dihina, orangnya dicambuk, tidak membalas sekalipun dia punya kuasa. Dikatakan di situ ada penampik di tangannya. Cara memahami kan Allahnya, namanya aja. Di sini ruang tempat kita ngajak orang untuk berpikir jujur dan merenung. Jelek atau apa atau apa. Dekati banyak orang, kalau orang yang jahat tidak mau dekati apapun siapapun dia, berusaha untuk bergaul dengan dia sekalipun manusia menilai dia itu jelek atau apa. Inti yang terpenting dalam satu hari bisa menyenangkan 10 hati orang. 10 orang berdoa, satu dikabulkan, udah cukup. Lanjut Bun, lanjut. Iya. Nah terus jadi Pak Ulis, kalau saya lihat ya, memang banyak orang-orang Kristen itu yang nggak terlalu santun. Karena saya paham, bicara agama ini bukan bicara hal mudah ya. Karena agama ini kan hal yang merupakan milik semua orang. Dan setiap orang itu akan berbeda-beda cara memahaminya. Nah, makanya tidak semua orang suka menonton diskusi lintas agama. Bahkan dari agama Islam sendiri. Karena menganggap yang namanya perdebatan itu pasti keburukan, sama seperti menganggap yang namanya perang itu pasti keburukan. Padahal kalau kita teliti, semua itu ada asbab akibatnya. Tidak semua perang itu buruk Pak Ulis. Contoh perang yang dilakukan oleh negara kita waktu melawan penjajah. Karena apa? Perang yang mereka lakukan itu perang untuk membela kehormatan negara dan melepaskan diri dari penjajahan. Penjahat yang datang ke sini untuk menjajah itu mereka jahat memerangi karena mereka motivasinya adalah menjajah. Tapi negara kita berperang melawan bukan untuk menjajah tapi untuk membela diri, dan itu adalah hal yang baik. Bahkan hal yang menguntungkan orang-orang yang terzolimi. Sama, perdebatan itu kayak kita lihat konteksnya. Bagi saya, perdebatan itu menjadi sesuatu yang tidak diinginkan tapi hal yang tak bisa dihindari. Nah, kalau Pak Ulis menjelaskan agama Pak Ulis, sebenarnya saya tidak perlu mendebat. Cukup saya bertanya saja. Dan lucunya ketika kami bertanya, itu pun sudah membuat resah saudara-saudara Kristen gitu loh. Dan anehnya, ketika saudara-saudara Kristen diperintahkan untuk sampaikan Injil ke seluruh makhluk. Tapi lucunya ketika kami bertanya tentang Kristen, orang Kristen merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Sementara pertanyaan kami ini adalah pertanyaan-pertanyaan rasional. Seperti Paulus kalau lihat kemarin Pak Suparman itu. Pada pertanyaan saya itu sangat simpel, karena itu yang tertulis. Izin Paulus tidak gereja, siap-siap asyhadu. Aku nangkap dulu Bun. Kawanku, masalah asyhadu itu bukan hal yang gampang ya. Itu membutuhkan hati yang bersih dan membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kawanku. Salam hormat kawanku, kawan sehat-sehat selalu kawan. Terima kasih Bun, lanjut Bun. Jadi gitu Pak Ulis ya, agama itu kan pilihan. Bahkan bagi kami umat Islam, seandainya Pak Ulis betah di Kristen, mati sebagai Kristen, asal Pak Ulis tidak mengganggu agama Islam, bagi kami sudah ada kewajiban untuk tidak mengganggu. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, barang siapa yang berbuat zalim kepada orang kafir yang zimmi, mu'ahad, mereka-mereka yang tidak melakukan permusuhan kepada kami, maka kami tidak boleh zolimi. Kalau kami zolimi, maka kata Rasulullah, aku akan berperkara dengan orang itu. Tapi ketika kami berjumpa dengan orang kafir harbi, kami boleh membalas. Tapi pembalasan yang kami lakukan itu pun diatur. Bukan semena-mena sezolim gitu, ndak. Pembalasan pun setimpal, aturan-aturannya jelas gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Ulis. Nah, jadi saya melihat orang-orang Kristen ini menyalahpahami definisi benar dan baik. Menurut saya, selama diskusi, banyak orang-orang Kristen itu menganggap kebaikan menurut mereka adalah kebenaran. Padahal yang baik menurut Pak Ulis itu belum tentu benar.
Tetapi kalau bicara kebenaran itu sudah pasti baik. Contoh, menurut Pak Ulis itu baik kiranya Yesus itu mati di tiang salib menebus dosa. Tapi itu tidak benar. Karena yang benar adalah Tuhan itu tidak bisa mati. Tuhan itu tidak perlu menebus. Dia punya otoritas tertinggi, maha tinggi untuk mengambil dosa, memberikan dosa dan menghapusnya. Itu secara kita bicara secara akal sehat. Nah, yang saya lihat selama ini orang-orang Kristen justru menganggap kebaikan menurut mereka itu kebenaran. Contoh, menurut mereka kalau seandainya mereka datang ke rumah kami umat Islam, mereka acak-acak rumah kami nggak boleh marah. Kata mereka itu nggak baik kalau kami marah. Kalau mereka masuk ke rumah kami marah, kami tolak, itu jahat. Menurut mereka itu jahat. Padahal yang benar adalah mereka tidak boleh masuk ke rumah kami tanpa izin. Dan kami berhak untuk bertindak ketika ada orang masuk ke rumah kami. Dan tindakan kami pun akan salah kalau zolim. Contoh, Pak Ulis itu salah masuk rumah, dikira rumah saudaranya, ternyata rumah saya. Terus Pak Ulis duduk. Masa saya nampar Pak Ulis bolak-balik sampai mukulin pakai botol? Kan nggak begitu. Makanya kalau kita lihat Pak Ulis, banyak saudara-saudara saya yang Kristen ini yang di komal TikTok itu tidak bisa membedakan baik menurut mereka dengan kebenaran. Nah, disinilah fungsi saya, tupoksi saya, mengajak seluruh umat Kristen untuk bisa membedakan segala sesuatu secara esensial. Contoh, apa sih bedanya? Panjang-panjang karena di situ bukanlah gereja untuk berkhotbah kalau saya. Ya kalau di sini memang begitu. Tapi kalau di sini diizinkan bernarasi panjang kalau jelas omongannya gitu Pak Ulis. Maksudnya poin pembicaraannya jelas karena saya mendengarkan. Yang tidak diizinkan di sini adalah ngomong ngelantur gitu loh. Kita mulai dari bicara ayam, tau yang dijelasin gajah gitu. Nah, itu yang saya sering dengar. Tanya lain, tanya satu jawaban yang memang tanya pertanyaan yang jawabannya pendek saja, tapi lari putar ke sana, putar ke sini, pakai ayat sana, ayat sini. Itu yang saya anda tahan. Maksudnya dibikin kayak gereja aja. Kalau aku ya, kalau ditanya dari teman-teman saya Islam, sebenarnya maunya saya itu eksplisit saja, taruh ayat dan jangan terlalu panjang supaya jangan penonton bosan, jangan dapat typing yang aneh-aneh. Kalau saya gitu, benar. Sebenarnya memang harusnya begitu Pak Ulis, karena kan tujuan kita berdiskusi itu mengklirkan, membuat clear, memperjelas, membuat jelas. Edukasi itu kan kita sedang transfer knowledge sambil transfer attitude. Kalau Pak Ulis lihat saya itu punya dua model edukasi dan model menyerang, melawan, berperang. Nah ketika berperang itu tidak ada attitude, padahal dalam Islam sendiri berperang pun ada attitude-nya ya, nggak boleh zolim, itu jelas. Nah gimana ya saya bilangnya, kebanyakan teman-teman Kristen, kalau saya pribadi mungkin akan dianggap sebagai tanggapan subjektif ya, karena saya kan dari pihak Islam dan pendebat Islam. Tidak masalah, yang penting saya ucapkan ini sesuai dengan yang saya alami. Teman-teman Kristen ini ketika ditanya pertanyaan yang mendesak mereka, pertanyaan yang jawabannya mau benar salah pun tetap blunder, itu mereka akan melarikan jawabannya dengan menjelaskan apa yang gak diminta. Contoh kayak biasa di Galatia pasal 3 ayat 13, itu yang terkutuk siapa? Kan jawab pertanyaan kita kan, siapakah yang terkutuk di situ? Maka kebanyakan orang Kristen itu akan menjawabnya begini, sebetulnya dia tidak terkutuk, tapi dia menanggung kutuk karena kita. Jadi gara-gara kita lah begini begitu. Itu sebenarnya adalah ciri-ciri orang yang sedang menolak secara rasional bahwa Tuhan itu terkutuk. Artinya secara tidak langsung orang-orang Kristen itu tidak terima Tuhan itu terkutuk gitu loh. Tahu kalau Tuhan itu tidak mungkin terkutuk. Paham kalau Tuhan terkutuk itu Tuhan yang tidak benar. Maka karena mereka sadar secara rasional, karena otaknya enggak, maksudnya otaknya masih berfungsi, tapi masalahnya tertulisnya ada begitu, supaya tidak memperlihatkan keblunderannya, akhirnya menjelaskan yang enggak ditanya.
Nah, ketika itu dilakukan berulang, kami para pendebat ini harus mengeraskan suara dan emosi. Disitulah muncul yang namanya debat kusir. Makanya saya punya limitasi, Pak Ulis. Saya punya pembatasan. Limitasi itu kan saya limitkan, batasi gitu. Kalau kalian awam, jangan banyak bicara karena saya tidak mau debat dengan ketidaktahuan kalian. Karena itu sangat melelahkan dan tidak akan merubah apapun. Hanya akan membuat netizen menikmati kebotolan kalian. Akhirnya kami tanpa sadar merendahkan kalian. Dalam Islam tidak boleh merendahkan orang jahil. Tetapi ketika seandainya kalian itu adalah orang-orang yang punya ilmu, evangelis, penginjil, pendeta, pastor, uskup, maka saya jadikan kalian narasumber, asal kalau bicara itu nanti pakai literasi. Karena kalau tidak saya pasti tuntut. Nah, yang membuat orang Kristen gak nyaman di room saya itu kan desakan itu. Desakan untuk akademis, desakan untuk memberikan data, desakan untuk jujur, desakan untuk berpikir, merenung. Itu pada akhirnya orang-orang ini tidak siap bertemu dengan saya, nggak mau naik ke sini, naik hanya untuk menyerang pribadi. Nah, kalau Pak Ulus ini kan kenapa beliau berani naik ke sini, teman-teman? Karena dia ini udah definisi pikul salib, mau dipijak-pijak pun bagi beliau ya saya udah nggak masalah karena pikul salib gitu. Aku gitu man. Aku sering lihat Bunda, bahasa Bunda itu kalau orang awam sukar untuk dimengerti, sukar sekali. Saya pun kadang-kadang kalau Bunda berbahasa, saya kata-kata yang sulit itu saya buka Google baru saya tanya apa kata ini tujuan maksudnya apa gitulah. Jadi saya sering belajar juga dari Bunda. Kalau Bunda bilang orang-orang awam, saya sudah ikuti Bunda lama tapi nonton Bunda dari bawah aja untuk melihat narasi Bunda, perkataan Bunda, dan saya salut kalau perkataan Bunda itu orang yang punya tingkat pendidikannya di bawah sukar untuk mengerti narasi Bunda, itu yang saya tangkap. Dan kalau aku ini kalau aku Bunda, aku lebih suka itu apapun orang mau katakan orang itu begini, orang itu begini, saya lebih suka untuk mendekati, saya lebih suka untuk bergaul. Bagaimana caranya saya tahu oh ini orang ini kalau saya dekati gini bisa dekat. Saya lebih suka seperti itu, biar saya mau dihina, biar saya mau diapa, masa bodoh, yang penting saya dekati dia, gitu aja sih aku. Pikir kita akan termasuk orang yang berpikir. Kalau kita satu circle dengan orang-orang yang tidak mengerti, bisa jadi kita ikut-ikut nggak ngerti, atau kita memberi pengetahuan kepada orang yang mengerti, silakan gitu loh. Berarti kita mempengaruhi gitu loh. Nah, ini salah satu contoh nih teman-teman kita Kristen yang tidak open minded seperti Pak Ulis nih. Namanya tuh kayak di bawah tuh anak Rama. Mulutmu sudah mulai mencong. Saya nggak tahu Pak Ulis apakah bibir saya saya nggak tahu nih. Mulutmu sudah mulai mencong. Setahu saya yang bibirnya mencong itu Agatha gitu. Kalau ngomong tuh gini gitu. Setahu saya bibir. Bunda. Coba. Sabar Bunda, ini kan kita berdua nih. Tujuannya kepada siapanya? Iya, enggak, saya tuh ada nama akun di bawah namanya Anak Rama. Bayangkan Pak Ulis, demi untuk menyerang pribadi saya, dia buat kebohongan yang semua orang tuh sudah tahu kalau itu bohong. Kalau bibir saya mencong, itu bukan dia yang bilang, pasti Pak Ulis sudah bilang dari tadi, bibir Uni mencong, kata Pak Ulis kan. Tapi yang lucunya adalah akun di bawah saudara kita itu membuat hujatan yang tidak pada diri saya gitu loh. Maksudnya kau jelek, padahal saya manis gitu loh. Bibirmu moncok, padahal bibir saya bagus gitu. Tapi kalau dibilang kalau dia bilang, aku bertanya, saya dengan Bunda, dia katakan kepada saya siapa? Karena bibir saya moncong dari Bunda. Bunda nggak lurus ya. Lihat aku doang. Jangan kepada saya. Ya Allah, ini saudara Kristen ini kok merendahkan Pak Ulis dengan cara satir. Nggak boleh gitu kalian, itu nyerang fisik, nggak boleh. Enggak, sebenarnya saya gini loh, saya pengen mengajak mereka yang menyerang fisik ini supaya mereka itu berpikir bahwa ketika mereka menyerang fisik seseorang itu hanya menunjukkan bahwa mereka itu orang yang terguncang imannya. Pak Ulis ini kan nggak terguncang imannya, makanya dia nggak nyerang fisik karena dia nggak terguncang. Nah, akun bernama Anak Rama ini itu sudah terguncang, maka dia membabi buta. Coba tengok Pak Ulis. Tadi dia bilang bibirmu moncong, sekarang mungkar nakir ada di belakangmu, sampai dia bisa melihat mungkar nakir di belakang saya. Betapa orang ini adalah orang yang dia untuk menyerang saya, bahkan nggak sanggup menyerang saya, dia buatlah kebohongan. Yang kebohongan itu dia percaya sendiri, lalu dia beritakan kebohongan itu berharap
berpikir bahwa orang mungkin seon dia gitu loh. Maksudnya Padahal Bunda, orang tahu. Eh, maksudnya Bunda, kenapa namanya anak Rama tapi namanya tak perkataannya tak secantik namanya ini Bunda. Aku bingung gitu. Namanya anak Rama. Kan? ya kan Tapi banyak orang yang ngaku Kristen tapi anti Kristus, kan gitu juga. maksudnya Kan Bunda itu pengakuan Rama. saja. Anak Rama kan, tapi perkataannya tak serama namanya no gitu loh. Itu namanya serigala berbulu domba, Pak Ulis. Oh, betul Bunda. Terlihat domba pada dasarnya serigala gitu. Itu banyak saudara-saudara Kristen yang begitu. Ada juga yang ngaku-ngaku ke atas, aku tuh kasih dasar kau pesundal katanya sama saya loh. Kau ngaku agama kasih itu baik. Itu sudah biasa. Maksud aku gini Bunda, kalau namanya anak Rama, usahakan perkataan-perkataan itu cantik lah supaya Rama dan cantik ya, jadinya nyambung gitu loh. Kok jadi anak Rama perkataannya seperti dari kebun binatang lah seperti itu. Kadang-kadang aku melihat nama-nama seperti itu, tapi perkataan-perkataannya orangnya seperti baru keluar dari kebun binatang, bukan orangnya ya, bukan orang Ya, yang binatang. mudah-mudahan ya. Ya, binatang lain lah yang Iya. kebun ini spesial buat anak Rama ya. Kalau memang betul-betul kamu Kristen gitu ya, ikuti saja lah Yesus. Ya, Yesus mengajarkan apa, ikuti saja itu. Jangan seolah membuktikan kepada kami umat Islam bahwa apa yang saya katakan itu benar, bahwa kalau kalian jadi Kristen itu akan menjadi lebih tidak bermoral gitu loh. Contoh lah Pak Ulis ini, dia bisa tetap bermoral walaupun agamanya Kristen gitu. Karena ya walaupun nanti bermoralnya apa karena agama atau apa, bisa jadi dia karena agamanya dia bermoral memang. Karena dia memahami benar sebuah ayat yang salah. Nah, itu bisa loh. Ada orang begitu loh Pak Ulis. Ada ayatnya berbunyi begini. Kata Yesus begini. Paksalah mereka, rumah Bapakku harus penuh, kan gitu. Tapi mereka memahaminya bukan begitu. Yang mereka pahami adalah kita harus memaksakan kebaikan kepada orang lain. Nah, kan gitu. Jadi itu namanya adalah memahami benar diksi yang salah, walaupun itu tetap salah. Dalam Islam begitu. Dalam Islam, walaupun benar pandangan kita di dalam Quran, selagi itu masih pikiran pribadi tetap salah. Nah, itu Islam. Tapi kalau dalam ranah normatif kita biasa, kalau benar ya katakan benar, salah katakan salah. Dan tidak semua orang itu memahami teks salah dengan cara yang salah juga. Ada yang memahami teks salah dengan cara benar. Seperti Pak Ulis. Walaupun banyak ayat dalam Bible yang mengatakan kekejaman di Tuhannya, tapi Pak Ulis tetap percaya. Nggak gitu interpretasinya. Interpretasinya Tuhan itu baik gitu loh. Makanya dia tetap Kristen. Jadi aku gini. Ya salah, tapi nggak masalah gitu loh. Salah gini, bukan berarti masalah. Semoga teman-teman Kristen di bawah paham ya apa yang aku mau katakan ini. Aku gini sebagai seorang Kristen begini, menyangkut dengan penyaliban itu ya Bunda, sekalipun di situ ada pro kontra ya, tetapi saya mengambil pelajaran di situ. Saya melihat orangnya bisa membangkitkan orang mati, orangnya bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi kalau orang bisa membangkitkan orang mati, secara otomatis dia bisa mematikan orang hidup, orang bisa menyembuhkan orang lumpuh, dan otomatis dia bisa melumpuhkan orang yang sehat. Tetapi itu dia tidak lakukan, bahkan dia dihina, sampai dibunuh. Sekalipun ada pro kontra di situ, tapi saya ambil hikmahnya saja ya Bunda ya. Pernah sih Pak, kalau sebenarnya mungkin Bapak belum baca, sebenarnya Yesus itu pernah membuat orang sakit. Pertama dia bertemu Paulus kan Paulus buta. Aku selesai sedikit dulu. Maksudnya aku ingin katakan kepada saudara-saudara saya yang Islam, ya saudara-saudara saya yang Kristen ya. Jadi saya mengambil sisi positifnya di situ. Orangnya diludahi, orangnya dihina, orangnya dicambuk, tidak membalas sekalipun dia punya kuasa. Dikatakan di situ ada penampik di tangannya, gitu kan. Ada kuasa di tangannya, itu kata Yohanes, ada kuasa di tangannya untuk membuka tali kasut pun aku tak layak. Bayangkan seorang nabi seperti Yohanes bisa untuk membuka tali sendal Yohanes tak layak, ada kuasa di tangannya. Tapi dia diserahkan, dia disalib, dia dihina, dia dicambuk, dia tidak berbuat apa-apa, dia hanya pasrah. Jadi sisi itu yang saya ambil, sekalipun ada kontradiksi, dia tidak disalib, dia disalib, sekalipun ada itu.
Nah, tapi itulah biarlah bermasalah orang lain, tapi saya ambil sisi positifnya aja untuk menjadi pedoman hidup. Nah, gitu aja Itu sebenarnya. kenapa saya katakan Pak Ulis ini adalah orang yang memahami benar teks yang salah. Pedoman hidup. Nah, gitu aja Itu sebenarnya. kenapa saya katakan Pak Ulis ini adalah orang yang memahami benar teks yang salah. Memahami secara benar, secara rasional bahwa ya dia adalah orang baik. Sebenarnya kalau ditanya ke saya juga percaya para nabi begitu semua kok. Nabi Ibrahim itu kan tidak melawan ketika dia dibakar sama Raja Namrud. Nabi Yunus juga tidak melawan ketika dia dibuang dan dimakan ikan. Nabi Muhammad ketika dilempar di kota Taif tidak melawan, padahal malaikat Jibril datang. Bolehkah saya menghancurkan orang Taif itu dengan menemukan dua gunung disatukan gitu? Jangan, kata Rasulullah. Para nabi itu orang-orang yang aslam, Pak. Mereka itu berserah diri. Doa mereka itu diijabah sama Allah loh ya. Tetapi karena mereka sadar doanya itu diijabah sama Allah, itulah kenapa mereka tidak mudah melaknat. Tidak mudah mengutuk orang lain. Karena mereka tahu doa mereka mudah dikabulkan. Itu kenapa para nabi itu bukanlah orang yang gampang melaknat orang lain. Harusnya begitu. Karena mereka sadar, mereka sudah tahu. Mereka mengerti. Kalau mereka sudah diangkat jadi nabi ya, kecuali mereka belum diangkat tuh. Apabila mereka meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan. Makanya mereka lebih banyak mendoakan. Saya percaya Nabi Isa, Nabi Yesus, ketika hendak dicoba dihabisi nyawanya sama orang, dia tidak terlalu banyak melakukan perlawanan karena itu tidak penting. Kenapa? Yang akan membelanya itu Allah. Dia sendiri saja. Ini saya ceritakan karakter Nabi ya, bukan cuma Nabi Isa saja. Nabi Ibrahim itu Pak dalam Sirah Nabawiyah itu bahkan sudah diizinkan Allah makhluk-makhluk lain untuk dimintai pertolongan sama dia. Itu sebenarnya menguji untuk memberitahu kepada malaikat, hewan bahwa Nabi Ibrahim ini tidak akan minta kepada yang lain pertolongan. Dia hanya akan minta kepada Allah. Saking mereka itu percaya kalau Allah itu maha melindungi. Makanya saya percaya Yesus dalam Bible itu bukan orang yang akan melawan orang lain. Kenapa? Ya dia tahu dia diutus Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menolongnya. Itu kenapa pada waktu Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar, Nabi Yunus dimasukkan ke perut ikan tidak mati, Nabi Isa coba disalib tidak mati karena dia diselamatkan. Nabi Muhammad dilempar diperangi berkali-kali tidak mati. Kenapa begitu? Karena memang mereka adalah orang-orang yang ketika diutus oleh Tuhan tentu dibekali perlindungan. Bayangkan Pak Ulis, bukan cuma Nabi Isa atau Yesus yang ditemani oleh malaikat, semua nabi. Semua nabi itu ditemani oleh malaikat Jibril karena tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para al-anbiya. Pak, kalau saya udah di backup sama malaikat, kira-kira saya perlu takut lagi nggak sih untuk menghadapi dunia ini, Pak? Kayaknya aku juga sama, kalau di backup nggak takut, Bun. Kenapa Yesus atau Nabi Isa harus takut ketika dia mau dihantam sama Hansip Romawi? Dia bersama dengan CEO dunia. Kan dia bilang, dia bersama dengan yang mengutusnya. Dia sadar yang mengutusnya adalah CEO dunia, pemiliknya dunia ini. Kenapa takut? Maka kalau kita lihat dia tidak memberontak, bukan berarti dia itu nggak berani. Dia berani, dia punya keberanian itu. Tetapi dia sebenarnya orang yang cerdas. Kenapa saya katakan dia cerdas? Cobalah Pak Ulis bayangkan. Dia itu diutus untuk menyelamatkan domba-domba tersesat. Dia pilih beberapa orang. Bayangkan Pak Ulis. Orang yang dia pilih aja, diajarin sama dia, sulit mengerti. Di antara yang dia pilih aja, 2 diantaranya berkhianat. Yudas, Petrus. Pak, dia itu orang cerdas Pak, bukan orang botol. Saya nih kalau punya anak-anak murid ya, punya murid misalnya. Ada 10 orang, saya tahu lemah imannya semua.
Apa iya saya berani melawan ansip Romawi 1.000 orang? Nggak berani lah. Saya udah tahu kau pula. Udahlah kita sembunyi aja. Atau kita ini aja lah, menyerahkan diri aja lah. Kenapa? Kalau aku percaya Tuhan akan menyelamatkanku gitu. Makanya Yesus itu tidak mungkin berperang. Bagaimana mau berperang? Oh dia kan punya kekuatan. Dia bisa mengutus malaikat. Nah ini yang saya bilang tadi. Para nabi itu bukan orang-orang yang dikasih kesempatan itu, privilege itu dia manja-manja. Kenapa? Bagi mereka tuh tidak butuh makhluk lain untuk melindungi mereka. Mereka cuma butuh Tuhan mereka. Kenapa? Dengan begitulah mereka menunjukkan kepada diri mereka sendiri dan membuktikan kepada orang lain. Dan memang pada dasarnya Allah sedang menunjukkan kepada kami bahwa mereka itu orang-orang yang aslam. Itu kenapa saya sering bilang Yesus itu agamanya Islam. Karena dia aslam. Tunduk patuh. Itulah kan dia bilang nih. Biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Semua yang terjadi sesuai keinginanmu bukan keinginanku. Katanya kan begitu dia. Itu bentuk keislaman dia, Pak. Bentuk ketakwaannya kepada Tuhan. Dia tuh tidak sama sekali ragu dengan perlindungan Allah gitu loh. Makanya dia nggak melawan. Ya kalau dia melawan berarti dia ragu lah. Kecuali memang dia itu diperintahkan untuk menjadi contoh. Contoh. Kenapa dia harus menghardi atau memarahi orang-orang yang ada di bait Tuhan ketika jualan? Karena dia sedang memberikan contoh bahwa itu tidak boleh. Tapi ketika untuk dirinya mereka nggak ada yang manja, Pak Ulis. Nabi Muhammad ketika tidak dibun-bun, mereka nggak ada Nabi Muhammad itu langsung ketakutan terus minta tolong manja gitu. Enggak, mereka tetap berjuang dulu sendiri. Karena mereka tahu, karena memang gini Pak Ulis, Tuhan itu ketika menurunkan manusia, bukan berarti manusia itu nggak ngapa-ngapain terus dimanja Tuhan, enggak. Karena memang Tuhan memerintahkan untuk lakukanlah seperti yang kukehendaki. Nah, jadi para nabi itu diutus untuk menjadi suri tauladan. Nah, Yesus juga begitu. Dia diutus untuk menjadi suri tauladan, patokan ajaran benar. Maka dia harus mengajarkan orang Yahudi yang kejam terhadap ajaran, memberikan yang terlalu berat kepada orang-orang kemudian tapi tidak menjalankannya. Nah, Yesus meluruskan itu terlalu berat. Jangan begitu. Hari Sabat itu kita tuh manusia Tuhan di hari Sabat, bukan kita yang menuhankan hari Sabat. Ini enggak ngapa-ngapain enggak boleh hari Sabat.